Hati ini berada di tengah. Di tengah. Hati, di atas hati ada otak. Dah. Di bawah otak, di bawah hati ada pantat. Iya. Waktu berak di mana otak? Di atas. Hati di mana? Di tengah, di bawah. Waktu ibadah di mana? Otak. Hati di mana? Hati di tengah. Yang paling di atas mana? Makanya taharah dulu sebelum ibadah. Karena pantatnya di atas. Taharah dulu sebelum ibadah. Jangan sempat pantat yang di atas ini belum suci. Zahir yang kita suci kan apa? Najis. Batinnya apa? Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, sucikan hatiku. Kapan kita doanya itu? Waktu cebok. Minan nifak, dari penyakit munafik. Waktu sedang duduk begini. Di bawah pantat, di atas otak, di tengah hati. Di situ kita minta. Ya Allah, sucikan hatiku dari penyakit munafik. Wahassin farji, dan sucikan kemaluanku. Udah? Nah, baru kita gunakan untuk ibadah. InsyaAllah jadi. Ini kita kadang-kadang tak beres di situ. Tak beres. Makanya waktu sujud ini ya tak jadi. Jadi kita minta supaya dijauhkan dari munafik. Bukan waktu duduk ibadah ini. Diawali dari yang tadi. Cuman bedanya kalau di dalam kamar mandi. Doanya dalam hati. Laqad kana apa? Lah sambung ayatnya. Lakum. Jadi laqad kana lakum. Sungguh lah kana telah ada lakum untuk kalian. Kita ni masuk enggak? Fi Rasulillah, pada diri Rasul. Uswatun hasanah. Jadi telah ada untuk kita pada diri Rasul contoh yang baik. Dah. Begitu disebut lakum, kita ni masuk enggak? Masuk. Karena telah ada ya untuk kalian pada diri Rasul contoh yang baik. Berarti kita masuk enggak? Masuk. Berarti secara umum kita masuk. Tambah ayat itu apa? Liman kana. Ya. Liman kana. Bagi orang yarju, yang mengharap ridho. Di situ baru dibagi. Tidak semua umat mengharap ridho Allah. Enggak. Siapa di antara kita yang mengharap ridho Allah, akan dijadikannya sosok Rasulullah ini uswah. Tapi kalau tidak mengharap ridho Allah, dia akan dipandangnya sebagai pandangan biasa. Gitu. Saya mau belajar pidato. Tak pandai pula saya pidato. Nah, besok mau tampil. Saya tengok Waudin pidato, saya simak pidatonya itu. Karena saya besok mau tampil. Bagi yang tak tampil, tak disimaknya itu. Tak disimaknya itu. Kenapa? Untuk apa dia nyimaknya? Maka setiap orang yang mengharap ridho Allah, akan dipandangnya Nabi Muhammad itu uswatun hasanah. Karena bagaimana dia mau dapat ridho Allah? Bagaimana dia mau dapat ridho Allah? Nah, makanya kita lihatlah di diri Nabi. Dari sisi apanya?
Dan dari sisi mananya, dia tetap uswah. Semuanya lengkap pada diri Nabi. Maka jadikanlah dia. Dari segi berpakaian, dari segi duduk, dari segi bicara, dari segi berkeluarga, ya, dari segi bertetangga, dari segi segala macam segi. Maka kata Allah, liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan ridho Allah, akan dipandangnya Nabi Muhammad itu sebagai uswah. Tapi kalau orang tidak mengharap ridho Allah, tak terpandangnya Muhammad itu sebagai uswah. Makanya umat Islam ini ada yang kenal nama, ada yang kenal sosok. Yang kenal nama tak cinta kepada Nabi, yang kenal sosok dibagi dua. Ada yang cinta, ada yang tidak. Jadi kalau ingin mencintai Nabi, pertama kenali namanya. Yang kedua, kenali sosoknya. Pelajari sejarahnya. Dari situ nanti baru hati ini diberikan pilihan. Kenapa? Karena ibadah kita ini ada ibadah otak, ada ibadah hati. Ada pengemis. Pak, minta uang 2.000. Ah, pergi kau. Pak, minta 2.000, Pak. Ah, pergi kau. Pak, minta 2.000, Pak. Terakhir diberikan. Itu otak apa hati? Otak. Datang anaknya. Ya, minta duit ya, 2.000. Diberikannya. Otak apa hati? Hati. Bentuk amalnya sama. Tapi ada yang otak, ada yang hati. Bentuk amalnya sama. Cuman ada otak, ada hati. Nah. Ini ngaji gini nih. Ini otak apa hati nih? Yang betul. Nah, wirid, otak apa hati? Kalau otak, ya, ditundukkan gini, bawaannya bangkit. Kalau hati, bawaannya makin rapat. Itulah bedanya. Kita nyamannya wirid itu kapan? Kalau otak, dia merasa terkekang. Makanya kapan itu nyamannya wirid? Begitu siap doa, taqabbalallahu minkum, gitu. Gimana rasanya? Belum. Itulah yang otak. Ya. Nah, saya tanya, sembahyang hajat sama sembahyang biasa mana nyaman? Sembahyang hajat, hilang sapi 2 ekor, sembahyang hajat. Sama sembahyang biasa, mana nyaman? Nyaman sembahyang hajat. Kenapa? Karena sembahyang hajat udah hati mainnya. Kalau sembahyang biasa, otak. Makanya sembahyang biasa bawaannya pengen cepat. Iya. Sebenarnya yang ibadahnya otak apa hati? Hati. Jadi kita ini kadang-kadang di dalam melakukan pun sebenarnya belum dihitung. Belum dihitung. Karena bukan hati yang main, otak yang main. Nah, nilai ini kita. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini dalam tanda petik di sini. Maka qalbul mukmin baitul. Mana duluan? Mana tua? Otak apa hati? Ini ngaji-ngaji entah ngaji-ngaji enggak ngenah aja lah malam ini. Mana tua? Otak apa hati? Tua hati. Belakang baru otak. Ya. Tua hati. Nah, makanya kita selalu sebut yang tua, bukan yang muda. Mau kemana kau? Setabat, hati-hati ya. Bukan yang muda. Otak-otak enggak. Hati-hati ya. Kita sebut yang tua. Dan kita tengok Rasulullah pun dibangkitkan untuk otak pun untuk hati. Untuk hati. Innama bu'istu, hanya saja aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Berarti hati.
inilah. Cuman hati ini berada di tengah. Hati ini berada di tengah. Di tengah. Hati, di atas hati ada otak. Nah, di bawah otak, di bawah hati ada pantat. Iya. Waktu berak di mana otak? Di atas. Hati di mana? Di tengah, di bawah. Waktu ibadah di mana? Otak. Hati di mana? Hati di tengah. Yang paling di atas mana? Makanya taharah dulu sebelum ibadah. Karena pantatnya di atas. Taharah dulu sebelum ibadah. Jangan sempat pantat yang di atas ini belum suci. Zahir yang kita suci kan apa? Najis. Batinnya apa? Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, sucikan hatiku. Kapan kita doanya itu? Waktu cebok. Minan nifaq, dari penyakit munafik. Waktu sedang duduk begini. Di bawah pantat, di atas otak, di tengah hati. Di situ kita minta. Ya Allah, sucikan hatiku dari penyakit munafik. Wahassin farji, dan sucikan kemaluanku. Udah? Nah, baru kita gunakan untuk ibadah. InsyaAllah jadi. Ini kita kadang-kadang tak beres di situ. Tak beres. Makanya waktu sujud ini ya tak jadi. Jadi kita minta supaya dijauhkan dari munafik. Bukan waktu duduk ibadah ini. Diawali dari yang tadi. Cuman bedanya kalau di dalam kamar mandi. Doanya dalam hati. Kenapa? Karena dalam kamar mandi itu tak pantas disebutkan kalimat thayyibah, kalam yang mulia, di situ tak pantas. Kalau dalam hati enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Sama kayak HP ada Quran, bawa masuk dalam WC, boleh enggak? Boleh. Nah, enggak boleh Ustaz. Kalau begitu penghafal Quran gimana buang hajatnya? Gimana buang hajatnya? Nah, tak apa-apa. Kalau sedang dibuka, boleh enggak? Enggak boleh. Karena nampak hurufnya. Gitu. Begitu juga lah ringtone. Jangan pakai ringtone ayat. Ini orangnya buang hajat. HP berdering. Iya. Azan pula, hayya 'alas shalah. Salatnya di sini, Wak, katanya. Di dalam ini. Nah itu. Ini banyak juga hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kemudian kalau pakai ayat, rusaknya di mana? Waktu nyautnya itu tidak pada titik berhenti. HP-nya ringtone-nya qul huwallah. Qul huwallah. Halo? Jangan dimatikan. Begitu juga matikan yang di masjid. Iya, jangan main mati. Ya itu. Jangan sembarang mati. Aturan baca itu kan ada. Tak boleh sembarang mati. Ini kalau sempat pakai ayat, nah di situ bahayanya. Jadi baik itu bukan dilihat dari sisi itunya. Kadang-kadang ringtone HP ini ayat, semayangnya enggak kan gitu. Ada orang itu, HP-nya gonggongan anjing. Iya, asal itu gonggongan anjing. Saya tanya, kenapa itu yang kau pilih? Alah, kalau aku pikir-pikir masih baik anjing ketimbang aku. Anak anjing itu 4, lahir 4 jadi anjing semua. Anakku 4 lahir. Iya.
Ada yang jadi anjing, ada yang jadi babi katanya kan. Betul juga kalau memang begitu kan. Udahlah, biar aja untuk sekaligus ngingat-ngingatkan aku. Ya. Bukan di situ letak warak itu kan. Nah, mentang-mentang warak terus di situ, enggak. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, oke. Jadi ada ibadah otak, ada ibadah hati. Sebenarnya yang disuruh ibadah ini yang mana? Hati. Karena kata Nabi di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika baik darah itu baik manusia. Kalau jelek darah itu jelek manusia. Ala, ketahuilah. Apa? Wahia, dianya adalah kalbu, hati. Hati yang disuruh ibadah. Kenapa? Karena hati pemimpinnya. Hati pengen megang menggunakan jasa tangan. Hati pengen nengok menggunakan jasa mata. Hati pengen dengar menggunakan jasa telinga. Hati pengen mikir menggunakan jasa otak. Hati pengen berjalan menggunakan jasa kaki. Hati pengen duduk menggunakan jasa pantat. Hati ini. Makanya yang disebut hati-hati ya. Itu berarti sudah semua. Berjalan hati-hati, memegang hati-hati, melihat hati-hati, bercakap hati-hati, berpikir hati-hati. Nah, makanya sholat yang terakhir kali pun ya hati. Nggak sanggup berdiri, duduk. Nggak sanggup duduk, berbaring. Nggak sanggup berdiri, duduk. Sekali. Jangan 2 kali. Nggak sanggup berdiri, ya duduk-duduk. Jangan duduk-duduk. Nggak sanggup duduk, berbaring. Nggak sanggup. Sekarang hati bisa nggak? Hati. Itu yang terakhir. Hati. Nah. Maka hati kita nanti diperiksa. Begitu diperiksa hati kita nanti, ada nggak imannya? Maka iman ini di dalam hati. Dan iman tidak bisa kita lihat. Kita lihat itu surat Taubah 101. Nah, orang-orang Madinah ini keterlaluan munafiknya. Maradu ala nifaq, kata Allah. La ta'lamuhum, kau tak tahu. Munafik mereka itu kau nggak tahu. Karena disimpan di dalam hati. Maka orang-orang munafik itu Rasul tak tahu kecuali Allah yang ngasih tahu. Makanya kata Abu Hurairah, ada 3 kantong ilmu yang diberikan kepadaku. 2 kantong ku sebarkan, 1 kantong ku simpan. Yang 1 kantong itu apa? Bukan ilmu-ilmu yang harus diamalkan, enggak. Nama daftar nama-nama munafik itu. Rasul bilang Abu Hurairah nggak ngasih tahu. Karena kalau dikasih tahu nanti bahaya. Nah, itu si Polan itu munafik, itu si Polan itu munafik, si Polan itu munafik. Ya udah, nggak dikasih tahu. Karena itu nggak penting. Nah, makanya kita nggak bisa menghakimi orang, hatinya nggak bisa kita hakimi. Ustaz, itu ada si Udin itu minum-minum tua aja kerjanya, minum-minum tua aja. Kemarin mati itu. Disolatkan apa nggak jenazahnya? Nggak, kafir apa nggak si Udin itu? Kafir lah udah Ustaz. Kenapa? Karena udah minum tua. Siapa bilang minum tua kafir? Minum tua maksiat iya. Minum tua maksiat. Apa kau yakin hati dia itu udah kafir? Ya nggak tahu. Kalau nggak tahu jangan. Karena Quran surat Taubah 101 bilang, la ta'lamuhum, kau tak tahu mereka. Tapi kan ada ayatnya itu, jangan kau solatkan orang yang fasik itu. Dalam surat Taubah 84. Oh, itu maksudnya Abdullah bin Ubay. Allah yang ngasih tahu kepada Nabi Muhammad tentang dia. Ini siapa yang ngasih tahu sama awak? Siapa? Tentang Udin. Siapa yang ngasih tahu? Ayat tak ada apa? Tak ada. Jadi tentang hati kita nggak tahu, maka jangan hakim. Di zaman Rasulullah ada orang membunuh diri dengan beling. Rasulullah tak solatkan mayitnya, tetapi Rasulullah biarkan beberapa sahabat menyelaksanakan fardu kifayahnya. Kalaulah itu kafir, tak diberikan Nabi sahabat. Cuman kenapa Nabi tak mau? Ya mungkin ada alasan lain. Karena merasa tak pantas. Maka kalau ada orang mukmin yang maksiat, ya mukmin maksiat. Jangan dikatakan kafir. Kenapa? Karena urusan hati kita nggak tahu. La ta'lamuhum, kata Allah. Kau tak tahu mereka, kami yang tahu. Jadi urusan hati kita nggak tahu. Jadi biarkan saja.
Nah, nanti di akhirat, nah kalau memang Allah mengakui ada memang iman di hatinya, walaupun banyak memang maksiatnya, ya dia tetap masuk surga dengan imannya. Makanya orang yang sakratul maut itu disuruh apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan mayit kamu itu la ilaha illallah. Masalah dia nggak bisa cakap lain. Ini kan masalah hatinya. Ajarkan la ilaha illallah. Cuman seringnya kita kadang-kadang kita robah. Udahlah nggak usah la ilaha illallah. Karena udah payah dia bercakap. Allah aja. Jangan dirubah-rubah. La ilaha illallah. Bagaimana Nabi suruh, gitu aja kita laksanakan. Nggak usah pakai la ilaha illallah, payah dah wa'am itu, payah udah. Udah Allah aja. Dah, datang yang satu lain pula bilangnya. Kau ajarkan wa'mu itu, ngucap. Udah wa, ngucap ya, wa ngucap ya, wa ya, ngucap. Entah apa enggak? Ada yang lain lagi. Nah, ingat wa ya, ingat yang biasa. Memangnya apa yang biasa? Yang biasa 0641 gitu. Ajarkan mayit kamu itu la ilaha illallah. Kenapa sih kalimah la ilaha illallah? Allah paling senang kalau tentang keesaannya, tentang keperkasaannya disebut, Allah senang. Suka kali itu. Kalau keesaannya disebut, Allah suka kali. Makanya waktu meninggal Muawiyah bin Muawiyah. Ada Muawiyah bin Muawiyah Al-Lais. Ya. Meninggal, ini bukan Muawiyah yang sahabat yang biasa yang kita kaji itu bukan. Waktu meninggal, cahaya matahari kuning kemerah-merahan. Cahayanya itu kuning kemerah-merahan. Orang-orang Arab nggak pernah nengok cahaya begitu sebelum-sebelumnya. Yang muda belum pernah nengok, yang tua belum pernah nengok. Ada apa ini? Kok bisa begini nih? Tanyanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa begini sih cahaya matahari ini? Nah, kuning kemerah-merahan ini. Ada apa ini? Aku pun tak tahu, kata Nabi. Nanti kita tanya sama Jibril. Datang Jibril. Wahai Jibril, kenapa matahari begini cahayanya? Oh, itu Muawiyah bin Muawiyah Al-Lais meninggal. Terus, malaikat ngelayat. Dari langit datang melayat. Yang nyolati mayitnya aja pun 70.000 malaikat. Hah? Iya. Kalau tingkat dia nggak masuk surga, apalagi awak kan? Ya kan? Kan gitu pertimbangannya. 70.000 malaikat yang nyolat mayit kan ya. Makanya warna matahari tadi pun berubah. Lain lagi yang melayat, seolah-olah kosonglah langit, itu istilahnya begitulah. Apa yang diamalkan? Amalan apa? Nabi pun tak tahu itu, apa yang diamalkannya. Sehingga mengundang malaikat di langit itu turun melayat. Apa amalannya? Tidaklah dia berdiri, tidaklah dia berjalan, tidaklah dia duduk, tidaklah dia berbaring, melainkan di mulutnya kulhu. Ya. Dia itu aja bacanya, kulhu. Salat, kulhu terus. Kulhu. Maksudnya kulhu Allah, bukan kulhu. Iya. Itulah dibacanya. Sampai malaikat pun melayat. Dan ada garansi dari Nabi. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu memasukkan kau ke dalam surga. Makanya ulama mengajarkan kita baca banyak-banyak baca kulhu. Tujuannya apa? Supaya cinta. Begitu cinta dengan kulhu, jaminannya surga. Kita ejek kulhu. Kalau ada imam baca kulhu terus, nah itu siapa? Itu wak kulhu dah maju tadi itu. Wak kulhu.
Itu sering. Jadi itu aja. Bapak pengen masuk surga 10 kali setiap solat 5 waktu. 10 kali baca kulhu. Masuk surga insyaallah. Janji Nabi. Saya lebih suka amalan-amalan yang ada janji Nabi. Makanya ya. Apa hebatnya kulhu itu? Kulhu sepertiga Quran. 3 kali baca sama dengan kira-kira berapa kali lah kulhu yang dibaca Muawiyah tadi ya, sampai matinya itu. Berapa kali itu dia baca? Ada berapa kali itu dia baca? Duduk, berdiri, berbaring, kulhu terus. Berapa ribu lah itu? Ribuan. Udah. Maka di Aceh itu ada namanya Sirul Muqtadin. Sirul Muqtadin. 250 ribu orang anggota. Begitu kalau nggak salah saya, angkanya nggak tepat kali. Yang jelas 250 ribuan anggota. Setiap anggotanya mati, kalau meninggal, maka yang hidup diwajibkan membaca 50 kulhu. Ya itulah sama dia itu. Ya, kulhu itu. Nah, maka saya lebih suka banyak kulhunya. Maka kulhu yang dibaca itu sempurna, jangan setengah. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, baru disaut lam yalid, jadi setengah seorang. Jadi kalau untuk tahlilan sempurnakan. Jadi 250 ribu kali 50. Kita potong aja lah, 1.000 aja lah tinggal. Yang 150 ribu, ini yang 1.500 lagi, enggak. Kali 50. Kira-kira sama yang Muawiyah bin Muawiyah Al-Lais ini tadi jumlahnya itu macam mana? Nah, itulah itu, kulhu itu. Makanya kalau tahlilan, ya kalau bisa banyakkan kulhunya. Nah, kita kadang-kadang panjang di tahtimnya. Di kulhunya itu. Hah? Kulhu. Kalau ada meninggal jemaah itu dikir sama dia itu. Ya. Ulama melakukan. Ya. Kulhu. Ya, saya pernah di Kelamir 9 kali ya. Ya. Banyak kan kulhu. Iya. Di situnya. Kemudian ada lagi amalan itu. Amalan la ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattakhis sahibatan wala waladan walam yakun lahu kufuwan ahad. Siapa yang membaca itu 11 kali, Allah catat amalnya 40 juta kebaikan. Orang bilang, apa mungkin? Apa mungkin? Begitu kecilnya balasannya besar. Saya pergi ke tempat Wak Leman. Ya kan? Pergi tempat Wak Leman. Nah, apa dia bilang? Din, bilangkan saya. Ada apa, Wak? Tolong ambilkan sendal gitu, terlempar jauh itu. Saya ambil sendalnya, saya taruh. Itulah cuman baik saya. Terus ajaknya saya ke rumahnya. Di belakang rumahnya tadi ada 250 batang rambutan yang udah masak. Apa kata dia? Nih, kau ambil rambutan ini. Wak, segoni bisa wak, pick up kau bawa. Segoni bisa wak, pick up kau bawa. Kira-kira dengan sebab saya ngambilkan sendal tadi, disuruhnya saya ngambil rambutan. Karena segitu banyaknya rambutan tadi, logika nggak itu? Ya logika, karena banyak. Kita bandingkan rambutan Wak Leman dengan harta Allah. Ya.
dengan satu amalan. Dan Nabi yang bilang 40 juta. Ustaz, kurang 2. Mana ada kurang-kurang 2? Pas 40 itu. Kalau nggak lebih 1, nggak ada lebih-lebih 1. La ilaha illallahu wahidan. Ahadan. Samadan. Lam yattakhis sahibatan wala walada. Walam yakun lahu kufuwan ahad. 11 kali. 40 juta kebaikan. Satu kebaikan berapa? Semana besarnya Ustaz? Mana aku tahu itu. Saya datang ke makam, ke kubur almarhumah istri saya. Saya baca 11 kali. Saya baca 11 kali Qul huwallahu ahad. Saya baca Fatihah, Falaq dan An-Nas. Saya baca. Nah, saya bilang, ya Allah, kalau ada pahalanya, sampaikanlah kepada almarhumah istriku ini. Dah. Pergi juga saya ke kubur ayah. Pergi juga ke kubur-kubur yang lain. Ustaz, kalau yang ayah tadi okeylah berbakti sama ayah. Sama istri tadi pun ya karena sayang. Kalau sama mama yang lain itu apa enggak rugi itu? Awak yang baca, dia yang dapat. Ya kan? Mikir dia. Apa enggak rugi? Enggak. Kenapa? Berapa yang dia terima, begitu juga yang ku terima. Dari mana Ustaz tahu? Baca At-Tur 21. Allah tidak mengurangi sedikit pun. Ini kadang-kadang ada orang, memang orang PAUD bawa obor. Orang PAUD bawa obor. Nah, obornya tadi dah mau mati, kan habis minyaknya. Dah. Datang Wak Udin bawa obor besar, minyaknya banyak. Dia bilang, aku mintalah Hapim. Oh janganlah Wak. Enggak aku kasih aja pun dah redup ini. Gitu. Enggak aku kasih aja redup. Nah, PAUD apa enggak itu? Nah. Terakhir pala Wak itu tadi, ini PAUD nih. Tolongnya terus dapat. Yang lain pun begitu. Akhirnya terang. Mati obor dia. Dia mendapatkan terangnya manfaat yang lain. Iya. Makanya jangan takut-takut. Ini enak kali lah dia. Ya, tahlilan. Udah makanannya nggak jelas kita kan. Gitu pula. Nggak rugi, nggak kurang. Iya. Nggak kurang, nggak rugi. Nah, baca, saya baca itu. Nah, kalau ada pahalanya. Imam Syafi'i baca Quran di kuburan khatam. Sahabat Ansor, sahabat Nabi baca Quran di kuburan kawannya yang sesama Ansor. Komunitas Ansor itu kuat itu. Sahabat Ansor meninggal, Ansor yang hidup baca Quran itu berebut-rebut di kuburnya baca Quran itu sampai akan selesai. Nah, tapi kan ada hadis Nabi bilang, jangan kau jadikan rumahmu bagaikan kuburan, kan ada itu. Ya udah, jangan rumah kayak kuburan. Jangan dibalik. Kan perintahnya itu. Jangan dibalik-balik. Jangan kayak kuburan. Kenapa? Karena lazimnya kuburan itu kebanyakannya rata-rata sepi, kan gitu. Nah. Ya udah baca. Maka saya bilang sama kawan-kawan, kalau pergi ke makam ayahmu, baca juga lah. La ilaha illallah wahidan ahadan itu baca 11 kali. Baca 11 kali. Ya. Andai kata pun tak betul 40 juta misalnya, andai kata tak betul. Kalimat itu kalimat yang benar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Wahidan ahad. Samadan. Samad itu apa? Tempat bergantung. Nah. Ya. Apa? La ilaha illallah wahidan ahadan samada. Lam yattakhidz sahibata. Allah tidak mengambil kawan. Wala waladan. Allah enggak punya anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kalimat itu menyenangkan Allah. Maka diberikan balasan 40 juta kebaikan. Jadi kalau Allah pahalanya tadi udah kita sedekahkan kepada almarhum. Pahalanya tadi. Jadi yang awak dapat ni pahala apa lagi? Pahala apa lagi? Pahala sedekah. Pahala sedekah. Almarhum
pahala bacaan. Kita pahala sedekah. Allah bilang apa? Allah nggak kurangi. Berarti kan nggak kurang. Tapi An-Najm 3839 itu gimana ceritanya? Tidak ada pahala kecuali yang dikerjakan. Itu Allah sedang menceritakan aturan yang berlaku di masa Ibrahim dan Musa. Bukan untuk kita. Allah sedang cerita itu. Makanya dipaketkan 4 dia. 36, 37, 38, 39. 36, 37 menceritakan kisah yang berlaku. Bentuk amalannya 38, 39. Jangan dipotong 38, 39. Di situ orang bingung. Berarti nggak boleh tahlilan. Karena 38, 39 bilang begitu. Baca dari 36, 37. Nah, sudahkah diberitakan kepada mereka apa yang terkandung dalam ajaran Musa dan ajaran Ibrahim? Itulah 36, 37. Apa itu yang ada dalam ajaran Musa dan Ibrahim? Masuk 38, 39. Seorang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Tidak ada pahala kecuali yang dikerjakan. Artinya untuk orang itu. Dan kalau ini yang berlaku, sembahyang mayit pun nggak boleh berarti. Karena tidak ada pahala kecuali yang dikerjakan. Untuk apa sembahyang mayit? Nggak boleh. Nah, boleh nggak mayit ditanam tanpa disembayangkan? Nah, ada orang bilang, Ustaz, setiap manusia ada satu lidah. Gunakanlah lidah masing-masing untuk keselamatannya di akhirat. Kalau dia udah mati, ya udahlah dengan lidahnya. Ngapain pula lidah kita untuk mendoakan dia? Ngapain pula? Nah, Allah yang nyuruh. Wastaghfir li zanbika. Kau mintakan ampunan untuk dosamu. Walil mu'minin dan dosa orang mukmin. Itu. Ustaz, kalau gitu doa aja lah. Ngapain pakai kirim-kirim? Inilah yang terjadi saya matuk dolah kemarin. Ya. Jadi waktu untuk dolah kemarin itu, seminggu yang lalu, saya utang gula sama bubuk teh. Dah, utang gula sama bubuk teh. Saya bilang, ini kebetulan tak bawa duit ini. Nah, besoklah aku balik kemari itu. Ya udahlah, baliklah kau sana. Saya tanya, Tok, berapa utang gula kamu bubuk teh kemarin tu? 18.000 lah semuanya. Terus tambahin ini, total 26.000. Oh, dah. Udah Tok catat itu? Udah ini catatannya. Saya bilang, Tok, tolong coretkan. Doa enggak ini? Doa, tolong coret. Udah. Pakai apa aku nyoretnya? Kata Tok itu tadi. Saya ambil spidol. Ini Tok. Sopan pula saya ngasihnya. Saya ambil spidol. Bukanya spidol ini tadi. Coretkan muka saya. Loh, kok muka aku yang dicoret tuh? Itu. Nyoretnya bukan pakai spidol. Pakai 26.000. Ya iya. Bukan pakai spidol. Kalau itu aku pun tahu aku jual spidol ini. Nah, ya Allah ya Tuhanku, bila adalah pahala bacaanku tadi, sampaikanlah kepada almarhum ini ya Allah. Dengan sebab itu, ampunkanlah dosanya. Kan gitu. Ini ampunkanlah, ampun, coret. Itulah itu. Jadi ada benda yang awak bawa. Ya Allah. Nah, terimalah bacaan ini ya Allah. Sampaikanlah pahalanya kepada si Polan. Sampailah. Berarti ada dua. Yang pertama niat. Niat yang baca. Tak didoakan pun udah nyampe itu. Karena niat. Karena kan aslinya begitu saya baca Fatihah, Allah bilang laha maka sabat. Baik yang kau buat, baik bagimu. Yang baca Fatihah siapa? Saya. Baik enggak? Baik. Berarti pahalanya untuk siapa? Ya untuk saya. Almarhum enggak dapat bukan urusan, lantaklah situ enggak dapat, bukan urusan saya. Karena baik yang saya buat baik untuk saya. Prosesnya gimana? Setiap bacaan yang baik dinaikkan. Surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib
dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik. Wal amal soleh yarfa'uhu. Amal soleh diangkat. Berarti Fatihah saya tadi amal soleh enggak? Diangkat. Begitu diangkat orang nanya, naiknya diangkat pakai apa? Lipnya mana? Allah punya nama Ar-Rafi' Maha mengangkat. Allah punya nama Al-Mujib Maha menerima. Setelah Allah terima, Allah punya nama Al-Mu'id. Allah kembalikan. Begitu dikembalikan untuk siapa? Untuk saya. Karena saya yang baca, ya kepada saya lah. Cuman begitu dikembalikan, kemari. Yang membuat kemari apa? Pertama, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in manawah. Nah, hanya saja segala amal wajib dengan niat. Saya sudah niat. Niatnya untuk almarhum. Wa innama likulli imri'in manawa. Inilah yang membuat nyampe kemari. Mungkin nyampenya nyendat-nyendat. Tambah yang kedua, ya Allah, sampaikanlah pahala. Inilah kekuatan doa. Berarti dua penyebab nyampe. Dua. Pertama niat tadi. Nah, makanya kita tahlilan ini kadang-kadang orang nggak niat. Kenapa? Karena ilah hadratin itu pun orang nggak tahu. Imamnya baca ilah hadratin Nabi sendiri. Dia orang itu tadi mana tahu dia apa yang baca. Alah nggak ratin itu nggak tahu lah. Gitu. Maka saya lebih suka bahasa Indonesia supaya orang lain ngerti. Ya Allah, sampaikanlah Fatihah kami ya Allah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya. Cuman sering-sering begitu apa kata orang? Itu kita tengok ustaz tuh nggak hafal dia katanya. Ya Allah. Iya. Saya baca Arabnya, dia nggak tahu. Nah, terakhir saya baca dua. Pertama, ya Allah, sampaikanlah Fatihah kepada Rasulullah SAW. Udah selesai Fatihah, baru saya mau ulangi lagi. Ila hadratin Nabi SAW, baru saya ini kan. Untuk nutup itu juga lah. Nah, udah. Nah, maka supaya dari niat pun udah nyampe. Yang kedua nanti dari doa. Allahumma qad istaraina ya Allah anfusana wa ala abaina wa ummahatina. Nah, ya Allah kami tebus diri kami. Nah, mak ayah kami semuanya muslimin dan muslimat terkhusus kepada si Polan dengan bacaan kul huwallahu ahad ya Allah, sampaikanlah pahala dari doa. Yang tadi dari niat. Maka klaplah udah di situ. Kenapa kulhu intinya sama dia namanya? Karena Allah paling suka dari seluruh amalan-amalan yang dirinya agungkan. Itulah makanya kul huwallahu ahad sama dia itu. Nah, maka amalkan yang tadi. La ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattakhis sahibatan wala waladan walam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti saya rekamkan, ya, saya kirim, bagi-bagi. Ya, gitu ya. Nah, ya. Nggak usah video, rekam ini aja, rekam WA aja. Nah, wallahu alam, itu ajalah kajinya nih. Walaupun nggak ngaji-ngaji kali ya, ginilah. Anggaplah pertemuan-pertemuan biasa ajalah. Wallahu alam, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.